Saya Dr. Gigi Yuliana Murti Wuryandari, spesialis kedokteran gigi anak. Saya biasa dipanggil Dr. Titi. Saya bertugas di RSUD Muntilan sudah dari 2016. Mungkin dari Bapak Ibu atau adik-adik semua ada yang pernah ketemu saya, GR ya saya. Oke, pada kesempatan ini, ini saya belum bisa melihat kesehatan gigi dan mulut apa belum ya? Di tempat kami sudah, dokter. Sebentar. Aku juga belum. Ya udah. Belum ada tuh? Di sini udah ada. Kenapa ini belum? Ya udah kita mulai aja ya. Oke. Ini gimana caranya gede? Anak-anak yang lain sudah bisa lihat belum untuk share screen-nya? Nah, sudah adik-adik Sudah, bisa Bu. semua? Sudah, Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, adik-adik semua, izin menyampaikan materinya ya. Kesehatan gigi dan mulut. Kita mulai dari slide pertama. Bahwa kesehatan gigi dan mulut itu mungkin kebanyakan dari, saya tidak ini ya, nggak ngejudge ya. Cuma kebanyakan dari pasien yang datang itu kalau belum merasa sakit gigi pasti tidak akan memeriksakan giginya ke rumah sakit atau ke dokter gigi, betul? Betul. Kalau dari selama ini sih kalau dari yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah yang beredar di masyarakat, itu kan sebaiknya memang kita memeriksakan gigi kita, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut kita rutin 6 bulan sekali. Kenapa demikian? Kalau saya biasanya dengan pasien itu mengibaratkan bahwa kita memakai gigi kita itu setiap hari napa mboten, gitu. Kalau memang dipakai setiap hari sama nggak dengan kendaraan yang biasanya kita pakai. Kalau kendaraan aja biasanya kita rutin 6 bulan 3 bulan, 6 bulan kita tune up nggih. Sama dengan gigi. Gigi itu dengan pemakaian setiap hari dia pasti akan mengalami penyusutan, apalagi kalau tidak dirawat dengan baik. Nah, masalah kesehatan gigi yang terbesar di Indonesia itu adalah biasanya ada gigi rusak, gigi berlubang, dan dengan atau tidak disertai rasa sakit. Biasanya pasien itu datang karena keadaan sakit, karena gusinya bengkak. Jadi tidak bisa makan, terus tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa berpikir dengan baik. Sedangkan dengan kondisi seperti itu pun kebanyakan masyarakat juga masih untuk mengakses pelayanan kesehatan gigi itu masih kurang. Oke, karena anggapannya ya yang beredar di masyarakat, diobatin dengan ini aja, pasti mari seperti itu. Oke, next slide. Ini teoritis banget ya sebenarnya ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita melihat anatomi gigi. Anatomi gigi itu kalau yang atas ada crown, ada leher gigi, crown itu mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Nah, sedangkan yang kita lihat sehari-hari itu adalah mahkota gigi. Sedangkan di dalam mahkota sendiri itu dilapisi oleh beberapa bagian, ada email, ada dentin, ada pulpa itu udah ke bagian dalam nggih. Nah, sedangkan yang kita rasakan sakit biasanya apabila lubang pada gigi itu sudah mencapai pulpa. Kenapa? Karena di dalam pulpa itu terdiri dari pembuluh darah, ada saraf. Nah, saraf ini yang bereaksi, yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa di situ ada gangguan. Gitu. Terus selain itu juga dari anatomi gigi ini kita lihat bahwa si gigi itu sendiri dipegang sama tulang dan gusi jaringan lunaknya. Jadi misalnya kita ada gigi berlubang, terus dia sudah goyang, tapi kok nggak copot-copot. Itu kenapa? Karena dia mungkin akarnya masih terpegang erat oleh tulang yang memegang dari awal. Next slide.
Nah, karena kita ini berbicara masalah, apa namanya, dengan adik-adik yang kelas 7, 8, 9 nggih, Bu Rina, leres? Ya, 7, 8, 9 kita akan membahas penyakit gigi dan mulut yang sering ditemui pada anak-anak umur berapa tuh berarti ya? 12, 13, 14 nggih? 12, 13, 14 nggih? Remaja ya, anak usia sekolah dan remaja. Plak gigi. Plak gigi itu sebenarnya apa sih? Plak gigi itu sebenarnya akan timbul pada saat kita setelah makan, dia akan membentuk suatu lapisan di permukaan gigi, dan setelah makan kita tidak terbiasa untuk berkumur, untuk membersihkan gigi, tidak perlu sikat gigi. Maksud saya setelah makan tidak harus langsung gosok gigi, tapi cukup dengan berkumur itu bisa mengurangi deposit plak yang ada di permukaan gigi. Nah, yang kedua, next slide. Setelah plak gigi tadi kan kita tahu bahwa itu adalah lapisan sisa makanan ya, lapisan sisa makanan yang terbentuk, lapisan film, lapisan tipis banget di situ biofilm. Kalau kita tidak bersihkan dengan baik setelah makan, itu akan ngawe-awe bakteri. Karena itu jadi sumber makanan bakteri juga, nggih. Jadi setelah ada lapisan biofilm tadi, ada bakteri yang diawe tadi berhasil melekat di situ karena dia juga mau makan, terus bakteri tadi juga akan, apa namanya, akan menghasilkan racun di situ, itu akan mempengaruhi gusi, karena dia lebih ke asam ya, lebih ke asam. Pertama akan kena gusi, gusi akan meradang. Terus kalau kita biarkan lagi, karena asam tadi, asam akan mengerosi gigi, jadi akan mempengaruhi perlapisan email yang ada di gigi kita. Yang selanjutnya setelah plak gigi tadi, karena kita tidak bersihkan dengan baik, dia akan mengeras, yang akan disebut dengan karang gigi. Karang gigi ini, biasanya orang nggak plego tuh dalam artian nggak perhatian, iki tak kira untu ki, ternyata karang gigi. Ini sumber penyakit juga, karena apa? Dia sudah ada, akumulasi bakteri di situ. Namanya ada bakteri, jadi kalau pas daya tahan tubuh kita tidak baik, dia pasti akan menyebabkan rasa sakit, akan menyebabkan infeksi. Itu nggih. Next slide. Nah, kalau yang ini mungkin tidak ada pengaruh dari plak atau karang gigi tadi ya, tapi dari bakteri yang tidak dibersihkan. Namanya rongga mulut itu sebenarnya kita butuh bakteri juga, bakteri baik. Nah, kalau kita, apa namanya, kita tidak rajin membersihkan permukaan gigi kita dengan baik, itu bakteri akan berkembang biak di situ, akan menghasilkan racun, akan menghasilkan asam di situ yang akan mengerosi gigi dan membuat gigi menjadi berlubang seperti ini. Lanjut. Habis gigi berlubang apa tadi? Next slide, Bu Rina. Oh, sorry. Dirimu? Oh, oke. Nah, ini radang gusi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi, bakteri yang ada dalam rongga mulut, yang tadi kita butuhkan adalah bakteri baik, bakteri yang tidak baik, bakteri jahat. Kalau bakteri jahatnya itu lebih banyak daripada bakteri baik, dia akan menghasilkan, tadi saya sebutkan juga, racun yang akan mengiritasi gusi dan gigi. Salah satunya adalah radang gusi. Next slide. Terus kalau sariawan ini lebih, kalau saya sering menemuinya dalam kasus benturan ya, karena benturan. Itu bisa, tapi dia bisa dieliminir, bisa dikurangi angka kejadiannya dengan kita menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Karena ini juga, namanya ada luka dalam rongga mulut, di dalam rongga mulut ada bakteri, itu pasti akan lebih mudah terjadi radang, nggih. Ya, aku? Oh sana, oke. Nah, kalau halitosis atau bau mulut itu juga bisa terjadi, intinya semua penyakit yang ada dalam rongga mulut karena
Lebih karena kita kurang menjaga kebersihan. Gimana caranya menjaga kebersihan? Next slide. Wah, Rin. Oh, itu nanti ya, jaga kebersihan nanti ya. Nah, kalau gigi berjejal itu adik-adik ada yang gingsul mboten nggih? Ada yang gingsul nggak ya? Itu biasanya karena gini, karena sebenarnya namanya gigi susu, waktu kita kecil, waktu kita berumur 6 bulan, bayi 6 bulan, itu gigi susunya sudah mulai tumbuh untuk gigi bawah, terus naik yang atas, terus baru ke belakang. Sampai umur 3 tahun, dia akan lengkap, berjumlah 20. Nah, sebenarnya gigi susu itu punya fungsi utama, dia untuk menjaga ruang di rahang supaya bisa berkembang dengan optimal sehingga benih gigi yang akan menggantikan gigi susu yang sudah selesai masa kerjanya bisa dapat tempat, seperti itu. Nah, sedangkan gigi berjejal ini terjadi biasanya gigi susu mulai berlubang, tapi mindset yang ada di masyarakat tuh, "Alah, gigi susu, biarin aja, toh nanti akan tumbuh gigi baru." Itu tidak sepenuhnya salah ya, tidak sepenuhnya salah dalam artian toh anak juga tidak merasakan sakit. Tapi akibatnya adalah pada saat gigi permanen itu tumbuh, dia akan nggak dapat ruang karena si rahang yang tadinya dijaga sama gigi susunya berlubang, namanya berlubang kan berarti, besar besarnya gigi susu kan akan berkurang. Dengan berkurangnya besar gigi susu tadi, si rahang tidak akan berkembang dengan optimal, sehingga terjadilah gigi berjejal. Oke, next. Nah, ini tadi saya udah singgung sedikit ya, gimana caranya, menjaga kesehatan gigi untuk gigi dan mulut, itu salah satunya dengan menghindari penumpukan plak. Tadi sudah saya sebutkan plak itu apa, next. Mmm, caranya gimana menjaga kebersihan gigi dan mulut? Salah satunya yang sering kita lakukan, yang pasti kita lakukan adalah menggosok gigi. Menggosok gigi itu akan lebih efektif, eee, jadi gini, sebenarnya tadi kan sudah saya singgung juga bahwa penyakit gigi dan mulut itu pada dasarnya disebabkan oleh kebersihan gigi yang kurang baik. Nah, sekarang dengan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan gigi, salah satunya dengan menggosok gigi. Jadi sebenarnya menggosok gigi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat permukaan gigi menjadi bersih, nggih. Jadi, secara teori memang ada gosok gigi 2 kali sehari selama 2 menit, seperti itu. Tapi kejadiannya kalau sama anak-anak, okelah 2 menit, tapi 2 menit, 2 menit depan tok, 2 menit belakang tok. Nggak ini ya, nggak ngaruh ya. Jadi, teorinya tadi nggak berpengaruh besar dengan kebersihan gigi. Yang penting adalah semua permukaan gigi disikat dengan cara yang benar dan menjadikan gigi menjadi bersih. Selain itu, kalau untuk adik-adik udah SMP ya berarti udah bisa berkumur, udah bisa membuang, apa namanya, waktu habis berkumur bisa meludah dengan baik, itu bisa menggunakan, pasta gigi yang mengandung fluor. Fluor itu gunanya buat apa? Fluor itu gunanya untuk melapisi permukaan email, sehingga dia menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap asam, oke. Asamnya dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari bakteri yang terkumpul di situ. Tapi mudah-mudahan dengan kebersihan gigi yang baik, bakteri tidak tidak kuasa untuk memproduksi asam di situ ya. Oke, terus untuk, penggunaan obat kumur, udah. Ini saya nge-lag nggak? Iya, Iya sempat kok, saya ini freeze juga. saya freeze, mboten? Iya, sekarang Tapi suara sudah nggak agak masalah ya? Tapi sudah suara nggak sudah. masalah ya? Oke. Tadi sampai apa? Oh, penggunaan obat kumur.
Kalau saya boleh menyarankan, penggunaan obat kumur itu tidak usah terlalu sering, karena apa? Kembali lagi ke awal, tadi saya sudah singgung juga kita di dalam rongga mulut kita ada bakteri baik, ada bakteri jahat, oke. Nah, kita membutuhkan bakteri baik di dalam rongga mulut. Sedangkan fungsi dari obat kumur tadi apa? Antiseptik. Antiseptik itu fungsinya buat apa? Untuk membunuh bakteri, semua bakteri. Akhirnya apa? Bakteri baik pun ikut mati. Kalau bakteri tidak ada dalam flora normal dalam rongga mulut, yang terjadi apa? Berjamur. Jamur yang berkembang biak di situ dan akan lebih sulit untuk penanganannya karena apa? Harus diambil jamurnya, seperti itu kan lebih lebih apa ya namanya, kompleks lah istilahnya untuk apa namanya, perawatannya. Jadi kalau kalau saya boleh menyarankan pakai obat kumur itu sesekali oke, tapi sehari-hari yang penting adalah kita memakai bukan memakai obat kumur, yang penting adalah setelah makan, setiap habis makan usahakan berkumur. Berkumur pun tidak hanya depan, tapi bayangkan bagaimana caranya kita berkumur supaya permukaan gigi kita yang, dilekati oleh sisa makanan tadi menjadi bersih. Kelihatan? Next slide. Nah, untuk penggunaan benang gigi, ini mungkin untuk tambahan aja ya. Jadi terkadang ada, saya hubungkan dengan kondisi gigi yang berantakan tadi ya, yang crowded tadi ya istilahnya ya. Namanya gigi yang berantakan, otomatis kita membersihkan dengan sikat gigi tidak bisa maksimal. Nah, kita bisa dengan alat bantu, dengan benang gigi, itu kita pakai dengan, apa namanya, meletakkan benang gigi di sela-sela gigi. Nah, caranya bukan dengan menggosok-gosok seperti itu ya, depan belakang seperti itu, tapi setelah kita selipkan benang gigi di antara gigi, kita tempelkan ke permukaan yang mau kita bersihkan, baru kita tarik keluar. Keluar dalam artian kalau gigi atas ditarik ke bawah, kalau gigi bawah ditarik ke atas. Terus selanjutnya mengurangi makanan dan minuman tinggi gula dan asam. Nah, ini sebenarnya saya tidak sepenuhnya setuju ya, dalam artian begini, karena saya spesialisnya kedokteran gigi anak, bidang saya dengan anak-anak, mengurusi anak-anak seperti itu, anak-anak siapa sih yang nggak suka maem permen, maem makan makanan manis, semakin dilarang pasti semakin menjadi ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik boleh boleh makan makanan tinggi gula, asalkan setelah makan makanan dengan tinggi gula dan asam, itu kita selingi bukan kita selingi, kita, berkumur untuk mengurangi kadar gula dan asam di permukaan gigi. Gitu, supaya apa? Supaya permukaan gigi itu jadi netral lagi, istilahnya seperti itu. Oke, next slide. Nah, untuk melakukan konsultasi ke dokter gigi, itu seperti yang tadi saya sampaikan pada awal tadi, bisa 6 bulan sekali. Tapi, apa namanya, untuk pemeriksaan 6 bulan sekali itu biasanya kita lakukan untuk mengecek, apakah dengan pemakaian 6 bulan sebelum sampai sekarang kita periksa itu, ada gangguan di permukaan gigi. Kalau tidak, kalau untuk anak-anak biasanya kami melakukan dengan, apa ya, mengoleskan kalsium di permukaan gigi, itu. Itu maksudnya buat apa? Untuk tadi, memperkuat lapisan email supaya tidak rentan terhadap, lubang gigi. Hanya sekarang kan masa pandemi, ya kan, ini kayaknya udah selesai ya slide-nya ya. Sekarang kan masa pandemi, terus kira-kira aman nggak ya kalau, periksa ke dokter gigi? Jadi sebenarnya gini, nah, pandemi sekarang itu COVID-19 penularannya kan melalui lubang ya, lubang yang ada dalam tubuh kita, di badan kita itu dari mata, dari hidung, dari telinga, dari tenggorokan, ya kan, dari rongga mulut. Nah, sedangkan namanya periksa gigi, mungkin nggak kita pakai masker? Enggak kan ya? Ya toh, kita harus membuka masker, harus, dilihat giginya, mana gangguannya, ya kan, mana yang terasa sakit baru dilihat. Sebenarnya kalau dibilang aman atau tidak, itu tergantung fasilitas kesehatannya. Fasilitas kesehatannya menerapkan protokol kesehatan apa tidak.
gitu. Jadi kalau misalnya seperti di RSUD Muntilan, kami sudah, puji Tuhan sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi pasien itu, sebaiknya mendaftar mendaftar melalui pendaftaran online, jadi tidak harus uyuk-uyukan lah di pendaftaran depan. Terus biasanya kalau ke poli gigi anak di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, itu pasien yang lama itu sudah memiliki nomor nomor kami operator di sini, jadi akan kontak kami dulu malam sebelumnya apakah, ada pelayanan di hari berikut, misalnya ada pelayanan di hari berikut dan kita sudah janjian untuk hari berikut, biasanya saya atur jamnya dalam artian seperti ini, dalam artian supaya pasien walaupun sudah dia dengan pendaftaran online dimudahkan demikian, kami juga tidak ingin terjadi tumpukan pasien di depan dan di ruang tunggu. Jadi, dengan adanya pendaftaran online, dengan adanya janjian dengan operator, pasien akan lebih nyaman untuk mengantri, bukan mengantri ya, karena kita sudah menentukan jam perawatannya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu di poli gigi anak di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan juga sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh Satgas Covid untuk desinfeksi semua alat, terus setelah kunjungan satu pasien, itu semua satu ruangan itu steril, terus ada steril UVC untuk ruangan rutin, terus, apalagi ya, jadi kami benar-benar mengusahakan namanya anak akan lebih riskan terhadap virus ini, ya kan, kami juga berusaha untuk merasa aman, pasien juga kami ingin mereka merasa aman untuk periksa gigi, ngoten, nggih. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah aman periksa ke dokter gigi di masa pandemi, itu tergantung pada fasilitas kesehatannya, kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi masa pandemi ini. Oke, sepertinya itu dari kami. Mungkin nanti pertanyaan bisa diskusi bisa kita laksanakan setelah ini ya, Bu, ya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan banyak salah kata, salah ucap, saya tunggu diskusinya, mudah-mudahan banyak pertanyaan yang masuk, jadi kita akan lebih jelas mengenai masalah penyakit gigi dan mulut ini. Terima kasih.